Tanpa berlama-lama lagi, mari kita lanjutkan ke cerita berikutnya. Setelah energi spiritual surgawi memasuki tubuh Wang Lin, matanya berbinar dan dia memusatkan seluruh perhatiannya pada kultivasi. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Ini adalah hari perayaan besar yang hanya terjadi setiap 10.000 tahun di planet Tianyun. Hari ini adalah peringatan 10.000 tahun ulang tahun Tianyunsi. Tianyunsi mengadakan perayaan ulang tahun setiap 10.000 tahun, sehingga sangat sedikit orang saat ini yang tahu berapa kali dia sudah merayakan ulang tahunnya. Namun tanpa terkecuali, setiap kali dia merayakannya, seluruh planet akan ikut serta dalam perayaan tersebut. Bahkan aliansi kultivasi akan mengirim seseorang untuk hadir. 1 bulan yang lalu, formasi pertahanan kabut ungu diubah menjadi sabuk ungu di sekeliling planet ini, dan murid sekte Tianming yang tak terhitung jumlahnya dikirim untuk menyambut para tamu. Berbeda dengan orang luar, banyak penduduk asli dari planet Tianyun juga yang datang dengan membawa hadiah. Sejumlah besar orang dari 5 planet kecil di sekitar planet Tianyun juga datang untuk merayakan ulang tahun Tianyunsi. Bahkan monster tua yang mengendalikan planet luar sendirian juga datang ke planet Tianyun. Dapat dikatakan bahwa tidak ada seorang pun di planet Tianyun yang tidak mengetahui peristiwa ini. Pada bulan menjelang perayaan, sejumlah besar perumahan dibangun untuk para tamu. Semua murid di 7 divisi sekte Tianming terlihat sangat sibuk. Dengan banyaknya orang yang datang dari sekte lain dan dari luar planet, maka pertukaran dan percakapan tidak dapat dihindari. Tidak ada orang lemah yang berada di sini. Jadi saling bertukar pikiran satu sama lainnya sangat bermanfaat bagi mereka. Pada hari ini, orang yang bertugas menyambut orang-orang yang tiba di planet Tianyun adalah saudara senior divisi ungu Zhao Xingsa. Dia mengenakan jubah ungu yang disulam dengan urat sutra emas dan ada pedang kuno di punggungnya. Dia tampak sangat anggun dan menambahkan senyuman lembutnya. Siapapun yang melihatnya akan memiliki perasaan baik terhadapnya. Saat ini dia sedang berdiri di atas kabut ungu sambil menatap planet ini. Dia tersenyum dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini pertama kalinya aku menghadiri perayaan ulang tahun guru. Dan aku bisa bertemu dengan banyak teman. Terutama master sekte junior dari sekte Yunluo. Kultivasinya cukup bagus dan kepribadiannya sesuai dengan keinginanku. Sayangnya, saudara ketujuh tidak bisa mendapatkan teman. Saudara ketujuh, tidak pernah ada permusuhan di antara kita. Tetapi kamu seharusnya tidak pernah mencoba bertarung denganku untuk mendapatkan gelar murid sejati. Perayaan ulang tahun guru akan diadakan saat murid sejati divisi unguku terpilih. Saudara kedua sudah menyerah. Aku tidak menganggap saudara ketiga layak menjadi musuhku. Dan untuk saudara keempat, jika dia mencoba bersaing denganku, tentu saja aku punya cara untuk menghadapinya. Saudara kelima dikirim ke penjara surgawi untuk berkultivasi secara tertutup oleh guru sebagai hukumannya. Dan saudara keenam pergi berlatih sendirian. Apakah dia masih hidup atau sudah mati tidak diketahui. Dia mungkin tidak akan bisa kembali. Jadi gelar murid sejati divisi ungu adalah milikku. Mata Zhao Xingsa menampakkan cahaya misterius dan mulutnya membentuk senyuman tipis. Saat dia melihat ke kejauhan, dia bisa melihat kereta perang emas raksasa perlahan terbang menuju planet ini. Kereta perang ini terlalu besar, lebarnya setidaknya ribuan kaki. Ada 4 binatang iblis raksasa yang menarik kereta, itulah sebabnya ia bisa bergerak begitu cepat. Bahkan sebelum mendekat, terdengar suara gemuruh yang datang dari arahnya. Raungan itu datang dari 4 binatang yang menarik kereta. Tubuh mereka sangat besar dan mereka adalah sejenis binatang yang bisa terbang jarak pendek di luar angkasa.
Meskipun mereka tidak bisa menggunakan mantra apapun, namun mereka tidak bisa diremehkan. Ada 10 orang berdiri di 10 tempat berbeda di kereta perang ini. Mereka semua mengenakan jubah perak dan memiliki ekspresi dingin. Di tengah kereta ada sebuah kursi dan ada seseorang yang duduk di atasnya. Orang ini sangat gemuk. Dia tampak seperti bola yang sedang duduk di kursi. Tetapi kulitnya sehalus dan sebening kristal. Siapapun yang melihatnya akan menganggapnya mempesona. Saat Zhao Xingsa melihat kereta perang emas ini, dia terkejut. Dia segera bergerak dan dengan hormat berkata, "Junior adalah murid divisi ungu sekte Tianming Zhao Xingsa. Salam senior iblis emas." Ketika kereta perang emas berhenti 100 kaki dari Zhao Xingsa, aura kuat dengan cepat mengunci dirinya. Itu adalah tatapan kejam dari keempat binatang buasnya. Beberapa dari mereka bahkan meneteskan air liur dari sudut mulutnya. Di atas kereta perang emas, 10 orang diam-diam menatap Zhao Xingsa dengan tatapan dingin. Saat ini keringat dingin mengalir dari dahi Zhao Xingsa. Dia kehilangan sedikit ketenangannya karena dia tahu identitas mereka. Iblis emas ini adalah penguasa salah satu planet kecil di sistem. Dia memerintah sebuah planet sendirian dan sangat mendominasi. Jika ada yang berani macam-macam dengannya, maka dia akan berusaha membalas dendam apapun konsekuensinya. Orang ini sangat menyukai bangsanya sendiri dan eksentrik. Dia sering membunuh orang tanpa berpikir dan banyak orang mati di tangannya karena kemauannya. Tentu saja tingkat kultivasinya sangat kuat. Selain beberapa orang terpilih, tidak ada yang bisa menghentikannya. Rumor mengatakan bahwa kultivasi iblis emas ini telah melewati tahap ilusi yin dan pembentukan yang dan telah melangkah ke alam legendaris. Sosok iblis emas ini mengernyitkan dahinya dan berteriak, "Mengapa anak kecil seperti ini berdiri dengan kaget? Pimpin jalan." Zhao Xingsa menarik napasnya dalam-dalam. Senyuman lembut kembali di wajahnya dan dia dengan hormat berkata, "Senior, lewat sini." Dia memegang tangannya yang menyebabkan kabut ungu bergerak dan menampilkan jalan yang panjang. Di bawah bimbingan Zhao Xingsa, kereta emas raksasa itu perlahan terbang menuju planet Tianyun. Pemandangan serupa terjadi beberapa kali sehari di planet Tianyun. Ketika berbagai kultivator kuat di sekitar planet Tianyun tiba, diskusi tentang mereka menjadi sangat umum. Sering terjadi pertukaran petunjuk, tetapi semua orang tahu di mana tempatnya. Jadi, tidak ada hal ekstrim yang terjadi. Area 7 divisi sekte Tianming berjarak puluhan ribu kilometer di luar divisi tersebut dan dipenuhi dengan loteng mewah. Semua loteng ini dibangun dalam waktu beberapa bulan dengan menggunakan mantra. Satu-satunya tujuan mereka adalah menyediakan tempat istirahat bagi para tamu. Jika pada saat ini seseorang melihat sekte Tianming, mereka akan melihat sebuah gunung di tengahnya. Gunung ini adalah tempat sekte utama sekte Tianming berada. Dan di sekitarnya terdapat 7 bintang dengan warna berbeda. Ke-7 bintang ini adalah 7 divisi dari sekte Tianming. Di luarnya terdapat hamparan lautan tak berujung yang sepertinya membentang tanpa batas. Setiap kali Tianyunsi mengadakan perayaan ulang tahun, jumlah orang yang hadir tidak terbayangkan. Tetapi pada akhirnya, jumlah orang yang bisa masuk ke sekte utama sekte Tianming tidak pernah melebihi 100 orang, terkadang hanya beberapa lusin. Orang-orang terus berdatangan hingga hari ulang tahun Tianyunzi akhirnya tiba. Pada hari ini tidak ada awan di langit. Langit berwarna biru tenang dan angin sepoi-sepoi membawa keharuman bunga. Total ada 8 lokasi untuk perayaan ulang tahun tersebut. Ada perayaan yang terjadi di masing-masing dari 7 divisi. Selain perayaan di 7 divisi, yang terakhir diadakan di sekte utama dan di pertemuan utama.
Siapapun yang bisa berada di sini bukanlah orang biasa. Bahkan dengan status iblis emas, dia hanya bisa hadir di salah satu perayaan. Sementara itu di hutan berbatu yang jaraknya puluhan ribu kilometer dari sekte Tianming, Wang Lin sedang duduk di atas tunggul pohon. Dia dikelilingi oleh aura yang kental, lingkungan di sekitarnya sangat sunyi ketika Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dalam kabut yang mengelilinginya, kedua matanya seperti dua bulan yang terang. Pada saat ini, langit tiba-tiba berubah warna dan semua awan bertebaran seperti orang gila dan menampakkan langit yang cerah. Wang Lin mengangkat tangannya dan melambaikannya dengan lembut. Aura di sekelilingnya mulai bergolak gila-gilaan dan akhirnya tersebar ke segala arah. Gelombang suara retakan menjadi sangat keras karena retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di seluruh hutan batu. Suara retakan itu berangsur-angsur semakin keras hingga seluruh hutan batu berubah menjadi debu dan menghilang. Hampir dalam sekejap mata, hutan batu di sekitarnya menghilang dan hanya menyisakan tunggul tempat Wang Lin duduk. Matanya seterang bintang seketika dia mulai menghirup udara dengan kuat. Semua aura yang tersebar mengalir kembali padanya dan masuk ke tubuhnya melalui mulutnya. Pemandangan ini seperti naga awan yang melahap awan dan meminum air laut. Saat seluruh auranya tersedot kembali ke dalam tubuhnya, Wang Lin mengeluarkan tawa yang mengguncang langit dan bumi. Walaupun sosoknya tidak besar, tetapi di bawah sinar bulan, dia tampak seperti mampu membawa langit. Divisi ungu, aku datang. Gumam Wang Lin. Mata Wang Lin tenang saat dia melangkah maju dan menghilang dari atas tunggul pohon. Ketika dia muncul kembali beberapa ratus kaki di udara, cahaya perak muncul dan memberikan kekuatan yang kuat untuk memblokirnya. Posisinya saat ini adalah batasnya 3 bulan yang lalu. Saat itu hanya sejauh ini yang bisa dia lakukan. Namun sekarang ekspresinya jauh lebih tenang dan bukannya melambat. Dia malah melaju seperti meteor yang menembus langit. Akibatnya, kekuatan yang berasal dari cahaya perak dengan cepat meningkat ke tingkat yang tak terbayangkan dan menyebabkan tubuh Wang Lin berhenti sejenak. Melihat dari kejauhan, seseorang dapat dengan jelas melihat sesuatu yang tampak seperti gunung perak yang menjulang ke langit, dan Wang Lin adalah puncak gunung tersebut. Cahaya perak memanjang dari tanah seperti kerucut yang menutupi area 10 km. Ekspresi Wang Lin tampak tenang saat ia mengangkat ibu jari kanannya. Sinar cahaya yang begitu terang berkumpul di ibu jarinya, sehingga langit tampak kehilangan semua cahayanya. Seolah-olah cahaya di ibu jarinya adalah satu-satunya yang tersisa di dunia. Mata Wang Lin mulai berbinar, lalu dia menekan ibu jarinya ke cahaya perak di atas kepalanya. Saat ibu jarinya menyentuh cahaya perak, ada kilatan cahaya dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tirai cahaya. Dari kejauhan, gunung perak itu tampak seperti akan runtuh. Namun dalam sekejap mata, semua retakan menghilang dan layar cahaya perak kembali normal. Ekspresi Wang Lin langsung berubah gelap. Dia segera menggunakan jari kematian pada layar cahaya perak sekali lagi. Raungan keras bergema di seluruh area, lalu layar cahaya perak bergetar hebat dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul sekali lagi. Tetapi hampir pada saat yang sama retakan itu muncul, cahaya perak juga menyala dan semua retakan itu lenyap. Wajah Wang Lin menjadi gelap. Dia mendengus, lalu dia mengangkat jari telunjuk kanannya dan matanya menunjukkan cahaya iblis. Kemudian Wang Lin dengan lembut bergumam, "Jari iblis." Gelombang cahaya iblis muncul di sekitarnya dan melonjak menuju Wang Lin. Pada saat yang sama, energi spiritual surgawi di dalam tubuhnya bergerak menuju jari telunjuknya.
Si Tunan pernah berkata bahwa semakin tinggi tingkat kultivasiku, semakin kuat jari iblisnya. Aku telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa. Jadi mantra ini setidaknya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Aku pasti bisa menembus formasi ini. Saat energi spiritual surgawi melonjak di dalam tubuh Wang Lin, kulitnya berubah dan perasaan jahat muncul bersamaan dengan nyala api di tangannya. Aura iblis yang mengerikan datang dari nyala api di tangan Wang Lin. Aura iblis ini mengeluarkan cahaya ungu yang menerangi seluruh area. Seolah-olah seorang raja iblis telah lahir. Semua energi spiritual surgawi berkumpul di jarinya dan berubah menjadi bahan bakar untuk api iblis. Proses ini tidak membuatnya merasa tidak nyaman, sebaliknya, hal itu membuatnya merasa sangat nyaman dan sangat membuatnya ketagihan. Segera api ungu di tangannya menjadi semakin terang dibandingkan dengan nyala api yang dia gunakan 3 bulan lalu. Nyala api ini beberapa kali lebih besar. Wang Lin mengarahkan jarinya ke depan. Pada saat ini, jarinya menembus layar cahaya perak. Saat jarinya menembus layar cahaya, api ungu mulai menyala secara gila-gilaan dengan jari Wang Lin sebagai titik tengahnya. Seolah-olah selembar kertas dibakar. Begitu apinya menyala, itu mulai menyebar dengan cepat. Hampir dalam sekejap, api ungu menyebar dan membakar layar cahaya dari atas ke bawah. Setelah 3 tarikan napas, api ungu menyala sampai ke tanah yang menciptakan lingkaran. Mata Wang Lin menjadi dingin dan dia menatap dingin ke kejauhan. Hal pertama yang perlu dia lakukan adalah kembali ke sekte Tianming. Tetapi dia tidak terbiasa dengan daerah tersebut dan tidak tahu bagaimana caranya kembali. Saat berikutnya, Wang Lin menampar tas penyimpanannya dan bendera jiwa berkibar. Zhou Yidao. Setelah bendera jiwanya keluar, Wang Lin berkata dengan tenang. Setelah beberapa saat, jiwa asalnya bergetar dan kemudian Zhou Yidao membuka matanya. Pertama, dia melihat Wang Lin dan kemudian ke sekelilingnya. Saat melihat ke sekelilingnya, matanya tiba-tiba bersinar dan itu menjadi lebih cerah. Kemudian jiwa asalnya dengan cepat berseru, Ini adalah planet Tianyun. Zhou Yidao ini adalah seseorang yang diambil oleh Wang Lin ketika dia pergi ke sekte mayat. Wang Lin tidak terbiasa dengan planet Tianyun dan takut tersesat. Oleh karena itu, dia punya ide dan bersedia menggunakan janji untuk menemukan tubuh transformasi jiwa untuk orang ini, agar Zhou Yidao dengan setia mengikutinya dan bertindak sebagai pemandunya. Zhou Yidao, apakah kamu tahu cara menuju ke sekte Tianming dari sini? Zhou Yidao mengungkapkan ekspresi berpikir sebelum menunjuk ke barat dan berkata, sekitar 300.000 km sebelah barat dari sini, seharusnya adalah sekte Tianming. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat ke arah yang ditunjuk oleh Zhou Yidao. Dia kemudian menyimpan Zhou Yidao dan menyerang ke arah barat seperti orang gila. Kecepatan Wang Lin telah mencapai batasnya dan menciptakan gelombang raungan yang menggelegar serta dentuman sonik yang bergema di seluruh negeri. Wang Lin tampak seperti garis yang melintasi langit saat ia terbang menuju ke sekte Tianming dengan gila-gilaan. Saat dia terbang, matanya menjadi semakin dingin. Sejak dia tiba di sini, orang-orang dari divisi ungu telah berusaha untuk menekannya. Wang Lin telah bertahan dan dia akhirnya bertindak mendominasi untuk mengubah situasi. Namun Zhao Xingsa mendapatkan bantuan dari luar divisi, lalu memindahkan Wang Lin keluar dari divisi ungu dan akhirnya menjebaknya. Jika bukan karena fakta bahwa kultivasi Wang Lin sudah berada di ambang terobosan dan dia kebetulan memiliki cukup batu giok surgawi, mungkin dia benar-benar akan terjebak di sini dalam beberapa tahun. Jika seseorang tidak menggangguku, aku tidak akan mengganggu mereka. Namun jika mereka berani macam-macam denganku,
maka aku akan membunuh mereka. Mata Wang Lin sedingin es saat dia bergegas ke arah sekte Tianming. Pada titik tertentu, tubuhnya sedikit gemetar sebelum dia berteleportasi. Wang Lin berteleportasi sesekali di sepanjang jalan. Pada sore hari kedua, dia akhirnya melihat sekte Tianming di kejauhan. Saat ini, sekte Tianming sangat meriah dan dipenuhi dengan suara dari orang-orang yang merayakannya. Ada perjamuan yang tak terhitung jumlahnya yang berlangsung di 7 divisi, dan segala jenis buah surgawi serta anggur disajikan. Setelah 7 hari perayaan, Tian Yunzi akan mengajar Dao. Setelah itu, divisi kuning dan ungu akan memperebutkan posisi murid sejatinya masing-masing. Berbagai hal inilah yang akan membawa perayaan sebulan penuh ini mencapai klimaksnya. Di divisi ungu, seseorang menggunakan mantra yang kuat untuk mengumpulkan awan menuju area divisi ungu. Lalu orang itu menggunakan mantra untuk membuat awan itu sekeras bumi. Dari kejauhan, seluruh divisi tidak ditutupi oleh lapisan awan seperti alam surgawi. Di atas awan putih, terdapat meja-meja kecil yang tak terhitung jumlahnya dan banyak murid dari divisi ungu yang melayani para tamu di atasnya. Orang-orang yang merayakan di divisi ungu semuanya adalah orang-orang yang berasal dari sekte di planet Tianyun. Ada orang dengan tingkat kultivasi tinggi di antara orang-orang ini, tetapi tidak banyak. Sekte-sekte ini dianggap yang terlemah di planet Tianyun dan hanya bisa berada di divisi ungu selama perayaan berlangsung. Di divisi ungu, secara alami saudara senior Zhao Xingsa duduk di posisi kepala. Di sebelahnya duduk saudara kedua, lalu saudara ketiga, dan setelah itu adalah saudara keempat. Setelah itu ada 3 kursi kosong. Di sebelah kiri Zhao Xingsa duduk 6 tetua yang semuanya mengenakan berbagai jenis pakaian. Ke-6 orang ini adalah tetua kepala sekte di planet Tianyun. Yang terlemah berada di tahap awal Ascendant dan yang terkuat sudah berada di puncak tahap akhir Ascendant. Meski begitu, karena sekte mereka tidak terlalu kuat, mereka hanya bisa duduk di sini. Hari ini adalah hari ke-7 perayaan ulang tahun guru, dan besok adalah saat guru akan mengajarkan Dao. Jika divisi unguku kurang dalam melayani kalian semua, ku harap kalian semua bisa memakluminya. Zhao Xingsa berdiri sambil tersenyum. Dia memegang cangkir anggur di tangannya, memberi hormat kepada semua orang, lalu meminum semuanya dalam satu tegukan. Meskipun kata-kata Zhao Xingsa tidak terlalu keras, namun dengan bantuan mantra, semua orang dalam jarak 50 km dapat mendengarnya. Orang-orang di sekitarnya mengambil anggur mereka dan memberi penghormatan juga. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya ungu datang dari sisi timur dan langsung menuju tempat ini. Aura ungu dari sisi timur dengan cepat menutupi cakrawala dengan warna ungu. Kemudian ledakan penghalang suara bergema dari aura ungu. Semua kultivator tamu di divisi ungu memperhatikan kelainan ini. Mereka semua meletakkan cangkir anggur dan mengangkat kepala untuk melihat ke arah timur. Dia tidak hanya berhasil membebaskan diri, tetapi tingkat kultivasinya juga telah mencapai tahap pertengahan transformasi jiwa. Ekspresi Zhao Xingsa menjadi sangat buruk. Dia mengepalkan tangannya dan menghancurkan cangkir anggurnya menjadi debu. Bukan hanya dia, tetapi saudara kedua di sebelahnya juga memperlihatkan ekspresi kaget. Matanya suram saat dia mulai berdiri. Dia segera mengambil satu langkah ke depan dan berubah menjadi seberkas cahaya ungu yang terbang menuju cakrawala. Mata Bai Wei menampakkan cahaya misterius saat dia mengambil cangkir anggurnya, lalu menyesapnya sedikit dan memperlihatkan senyuman tipis. Adapun saudara keempat yang menjebak Wang Lin, dia sangat tenang dan tidak bergerak sedikit pun. Saudara kedua dari divisi ungu, si pria parubaya, langsung bergegas menyerang dan berteriak. Hari ini adalah perayaan akbar sekte Tianmingku. Siapapun yang berani merusak perayaan akan dibunuh tanpa pertanyaan.
Dia mencoba menghukum Wang Lin atas kejahatan sebelum membiarkannya berbicara. Segera tangannya membentuk segel dan dia berteriak dengan keras, "Kekuatan bumi!" Setelah mengatakan ini, cahaya kuning tanah muncul di tangannya. Itu segera berubah menjadi kumpulan tanah dan bergerak seperti tornado menuju aura ungu dari timur. Namun saat ini mata Wang Lin sangat tajam dan terlihat kejam. Dengan satu langkah, dia muncul di atas awan. Pada saat ini badai pasir yang tercipta dari kekuatan bumi saudara kedua tiba. Namun mata Wang Lin masih tenang, tidak ada tanda-tanda kepanikan di dalamnya, dan dia tidak berhenti bergerak maju. Ketika dia menyerang, tangan kanannya memukul tasnya dan kemudian bendera pembatasan muncul dalam genggamannya. Dengan satu goyangannya, pembatasan yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dan mulai berputar di sekelilingnya. Segera itu berubah menjadi tornado hitam. Dengan satu putaran, ia menciptakan hembusan angin kencang dan suara deru angin memenuhi langit dan bumi. Badai pasir yang datang dipengaruhi oleh hembusan angin ini. Begitu badai pasir mendekat, itu terbelah menjadi dua oleh angin puting beliung. Kemudian diserap olehnya ke dalam bendera pembatasan. Wang Lin dengan tenang melangkah keluar dari tornado dan dengan dingin menatap saudara kedua sambil berkata, "Kamu telah memprovokasiku 2 kali. Jika aku tidak membunuhmu, maka aku bukan Wang Lin. Kamu telah memprovokasiku 2 kali. Jika aku tidak membunuhmu hari ini, maka aku tidak layak dipanggil Wang Lin." Setelah mengatakannya, Wang Lin mengangkat jari telunjuk kanannya. Energi spiritual surgawi di tubuhnya bergerak dan sepotong api iblis muncul di ujung jarinya. Ekspresi pria parubaya itu langsung berubah dan dia berteriak, "Saudara ketujuh, ini adalah perayaan ulang tahun guru. Jangan bertindak sembarangan. Lihatlah, ada begitu banyak rekan kultivator di sini." Ekspresi Wang Lin tenang saat dia melihat para kultivator di sekitarnya. Semua kultivator ini menyaksikan dengan tatapan dingin dan tak satupun dari mereka yang berniat membantu siapapun. Rekan-rekan kultivator, hari ini adalah kompetisi untuk divisi unguku. Jika orang luar berani campur tangan, maka jangan salahkan sekte Tianmingku menyelidiki masalah ini di masa depan. Saat Wang Lin berbicara dengan dingin, dia mengambil satu langkah ke depan dan jari telunjuk kanannya menekan ke arahnya. Pria parubaya itu dengan cepat mundur. Dia pernah menderita api iblis ini sebelumnya dan sekarang dia melihatnya lagi, sehingga keinginan untuk mundur memasuki pikirannya. Tepat pada saat ini, Zhao Xingsa melangkah maju dengan wajah muram dan tiba di depan pria parubaya itu. "Saudara ketujuh, kembalilah ke tempat dudukmu. Hari ini bukan hari untuk kompetisi divisi ungu." Wang Lin bahkan tidak melihat ke arah Zhao Xingsa. Dia mencentikkan jarinya yang menyebabkan api iblis meledak. Saat api iblis meninggalkan jari Wang Lin, tiba-tiba api itu tumbuh menjadi api besar yang mewarnai awan menjadi ungu. Api iblis. Ada orang-orang dari berbagai sekte yang telah melihat banyak hal dan mereka dapat segera mengidentifikasi nyala api ini. Sekte Tianming adalah tentang mengikuti keinginan seseorang. Jadi tidak mengherankan jika memiliki seseorang yang bisa menggunakan api iblis. Namun orang ini sangat asing. Aku tidak pernah tahu bahwa orang ini ada di divisi ungu. Aku mendengar rekan kultivator Zhao memanggilnya saudara ketujuh. Mungkinkah orang ini adalah murid ketujuh dari divisi ungu? Bukankah Sun Yun juga saudara ketujuh dari divisi ungu? Saat ini berbagai diskusi terdengar di sekitar. Api iblis itu melesat dan langsung menyerang pria parubaya. Ekspresi Zhao Xingsa gelap ketika tangannya membentuk segel dan dia dengan lembut berkata, "Mantra kebebasan langit bumi." Setelah dia berteriak, lingkaran cahaya putih keluar dari tangan kanan Zhao Xingsa. Cincin-cincin itu melebar dan dengan cepat
mengelilingi api. Namun, Wang Lin mengungkapkan ekspresi mengejek dan berteriak. Meledak! Dalam sekejap, api iblis yang dikelilingi oleh cincin cahaya putih mulai menyala dengan hebat. Hampir dalam sekejap mata, terjadi ledakan yang menghancurkan surga. Ledakan ini berasal dari dalam api iblis. Setelah itu, aura iblis yang hanya bisa diciptakan oleh seseorang yang berjalan di jalur iblis melonjak seperti orang gila. Bintang menyala yang tak terhitung jumlahnya membawa kekuatan tak terbayangkan mengelilingi cincin cahaya putih. Kemudian cincin cahaya putih ini hanya bertahan beberapa saat sebelum terbakar menjadi abu oleh api ungu. Hanya butuh waktu 3 tarikan napas bagi semua cincin cahaya putih terbakar menjadi abu. Ekspresi Zhao Xingsa sangat jelek saat dia mundur dengan cepat. Bukan hanya dia, tetapi saudara kedua juga mundur tanpa ragu-ragu. Dan cerita pun berakhir. Sampai ketemu di part selanjutnya.